Akhirnya hari itu Ken benar-benar mengantarkan Zoya dan menemani gadis itu menyelesaikan tugasnya. Sementara Raga entah bersembunyi di mana, karena pemuda itu sama sekali tak menampakkan batang hidungnya di hadapan Ken. Awalnya kedua teman wanita Zoya berbisik-bisik, saling pandang dan bertanya dalam hati mereka siapa Ken. Namun, saat mereka melihat tatapan mata Ken yang menajam, mereka langsung bungkam dan tak dapat berkomentar apa-apa. Sepulang dari rumah teman Zoya, Ken mengajak gadis manis itu untuk makan siang di restoran terlebih dahulu. Selama itu, Zoya hanya memasang wajah cemberut dan terus seperti itu hingga mereka dalam perjalanan pulang menuju mansion. Zoya merasa kesal dengan sikap Ken yang tidak memperbolehkan dirinya untuk dekat dengan siapapun. Atau tidak boleh inilah itulah. Semuanya serba diatur, dan sesuai kehendak pria itu. Sementara Ken justru kerap membawa seorang wanita ke dalam mansion, Zoya jelas tahu apa yang mereka lakukan, dan hal itu benar-benar membuatnya merasa geram. Ken adalah pria paling egois yang pernah Zoya temui. Sementara di balik kemudi, Ken sesekali melirik ke arah Zoya. Bibir gadis itu tak berhenti mencebik, dan Ken tidak pernah ambil pusing, apapun yang dia lakukan semuanya untuk kebaikan Zoya. Berhentilah cemberut seperti itu, bibirmu jadi terlihat seperti bebek, goda Ken pada anak gadisnya dan hal itu sama sekali tidak mempan untuk Zoya. Biar saja. Ketus gadis itu sambil melipat tangan di dada, dan membuang wajahnya. Tidak mau melihat ke arah Ken. Ken mengulum senyum kecil, merasa lucu dengan sikap kekanakan Zoya. Tetapi di luar dugaannya, gadis yang dia anggap kekanakan itu ternyata mampu membuatnya senantiasa bergairah. Hingga tak berapa lama kemudian, mereka sampai di mansion. Zoya tak segan lagi untuk segera membuka pintu, dan membantingnya cukup keras, sebagai bentuk protes. Berharap Ken mengerti, bahwa dia tidak suka dengan hidupnya yang banyak aturan. Dia segera melenggang masuk ke dalam rumah, tanpa bicara apapun pada ayahnya. Ken ingin menyusul, tetapi langkahnya tercekal oleh suara deru mobil di belakangnya. Ken menoleh. Dan mobil itu berhenti tepat di samping mobil Ken. Lalu dari dalam sana keluar seorang wanita cantik dengan pakaian minim berdada rendah, hingga kedua dadanya menyebul, dan wanita itu tak lain dan tak bukan adalah salah satu teman ranjang Ken. "Hello, darling," sapa wanita itu dengan suaranya yang begitu sensual. Dia langsung menghambur dan menyambar pipi Ken dengan kecupan-kecupan singkat. Dan Ken tidak menolak itu. "Hei, kenapa datang secepat ini?" tanya Ken. Wanita itu mengulum senyum lalu menggigit bibir bawahnya. "Aku sudah tidak sabar ingin bertemu, dan bermain denganmu." Tangannya yang lentik menyentuh dada Ken tanpa permisi. Dan hal itu disaksikan langsung oleh Zoya dari dalam sana. Dia mengepalkan tangannya kuat di bawah sana. Dia benci dengan sikap Ken. Zoya segera melanjutkan langkahnya untuk masuk ke dalam kamar dengan menghentak lantai. Sementara Ken meladeni wanita yang berada di sampingnya. Membawanya ke dalam kamar yang dulu ditempati oleh Maureen. Itu artinya berada tepat di samping kamar Zoya. Dan siang itu benar-benar menjadi sebuah bencana untuk Zoya. Karena dia terus mendengar ayah angkatnya tengah mendesah hebat dengan wanita lain di kamar sebelah. Zoya mencoba menutup telinganya rapat-rapat, tetapi nihil, semuanya begitu jelas, menusuk indera pendengarannya. "Menjijikkan. Aku benci Daddy, aku benci." Geram Zoya sambil mencabik-cabik bantal, dan melemparkannya ke sembarang arah, untuk menguapkan kekesalan. Sementara yang di sebelah kamarnya, terus berbagi peluh, menghabiskan siang yang cukup mendung ini dengan kegiatan panas mereka. Namun, semua yang Ken lakukan benar-benar di luar kendalinya. Di dalam fantasinya, dia tengah menggagahi Zoya. Bayangan wajah gadis itu selalu berkelebat dalam otaknya yang begitu liar, dan membuat dia semakin bersemangat memacu tubuhnya. Zoya adalah imajinasi terhebatnya. Hampir 2 bulan waktu berlalu, dan tidak ada perubahan apapun dengan sikap Ken. Pria matang itu justru semakin sering membawa wanita lain ke dalam mansion, membuat Zoya benar-benar merasa geram dan muak. Dia terus disuguhkan dengan suara-suara erotis, derit ranjang yang tak terkendali, pun dengan pekikan panjang penghujung pelepasan, sesuatu yang tak berbeda saat masih ada Maureen di sini. Dan Zoya menganggap semua ini tidak adil untuknya. Dia yang tak mampu untuk kemana-mana bahkan tak diperbolehkan memiliki teman pria manapun, sementara Ken bebas menjajah. Pria gagah itu dengan leluasa melakukan itu semua tanpa memperdulikan dirinya.
tanpa bertanya dia suka atau tidak. Mansion ini memang milik Ken, tetapi bukankah seharusnya Ken berpikir lebih panjang? Ada dia di sini, tepat di sebelah kamar tempatnya bercinta. Aku benar-benar muak. Aku bosan dengan semua ini. Maki Zoya sambil melemparkan benda yang asal dia ambil dari atas nakas. Dadanya naik turun mengatur emosinya yang sedang memuncak hingga ke atas ubun-ubun, hingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari kamar. Come on Zoya. Kamu harus berani. Gumamnya pada diri sendiri. Lantas dia melangkah keluar dari kamarnya, dan beralih ke kamar sebelah. Dia menatap tajam pintu laknat itu, dan entah dorongan dari mana. Zoya tiba-tiba mendobrak pintu itu dengan sekuat tenaga. Pintu itu tak terkunci hingga dalam satu kali dobrakan, pintu itu berhasil terbuka. Dan menampilkan dua orang dewasa yang bertelanjang bulat dengan tubuh saling menyatu. Melihat pintu terbuka, mereka berhenti sejenak dan menatap ke arah Zoya secara bersamaan. Bibir Zoya bergetar hebat melihat itu semua, dan tangannya semakin terkepal kuat. Dengan berani dia menatap tajam ke arah Ken, dan wanita Jalaang yang tengah bermain di atas tubuh raga perkasa itu. Kalau kalian ingin berbuat mesum, bermodallah sedikit, pergi ke hotel sana. Jangan di dalam mansionku, kata Zoya dengan penuh penekanan, dan sorot mata yang memerah, menahan marah. Mendengar itu, bukannya marah Ken justru tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak diketahui oleh Zoya. Sementara wanita tidak tahu malu itu langsung menggeram. Di saat pelepasannya hampir saja datang, Zoya malah mengganggu kegiatannya. Dia menatap Zoya dengan tatapan tak kalah menajam, dari atas sampai bawah dia pindahi, semuanya menunjukkan bahwa gadis di depannya hanya anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Ceka, mengganggu saja. Ken cepat usir dia. Cetus wanita bernama Angel itu, dia menunjuk ke arah Zoya, tanpa peduli dengan tubuh telanjangnya. Namun, bukannya mengiyakan. Ken justru menyuruh wanita itu bangkit dari atas tubuhnya. Menyingkirlah, ucap Ken. Wanita itu segera turun dari tubuh Ken, berpikir bahwa pria itu sendiri yang akan mengusir Zoya dari kamar ini. Tetapi ternyata dia salah, Ken justru mengambil dompet dan mengambil semua uang yang ada di dalamnya. Ken lempar uang tersebut di depan wanita itu. Pulanglah. Nanti ku hubungi lagi. Angel merasa terperangah. Ken, kenapa malah aku yang disuruh pergi? Aku bilang keluar. Teriak Ken, membuat keberanian Angel raib seketika. Dia langsung menyambar uang yang diberikan Ken sambil mendengus kasar. Dia memunguti pakaiannya, lalu melangkah keluar melewati Zoya. Angel menatap sinis, untuk pertama kalinya dia diperlakukan seperti ini oleh Ken, hanya karena gadis belia ini. Kini di kamar itu hanya tinggal Ken dan Zoya. Ken menyambar handuk kecil, dan melilitkan benda tersebut di pinggangnya. Ken menatap Zoya, hingga pandangan mata mereka bertemu. Tubuh Zoya tiba-tiba berubah gemetar, saat melihat tubuh telanjang Ken. Namun, sungguh ini bukan pertama kalinya. Dia sudah sering melihat pria gagah ini bertelanjang bulat dan bermain dengan ibunya. Entah itu di sofa ruang tengah, di dapur dan tempat-tempat lainnya. Tapi sumpah demi apapun, baru kali ini Zoya melihat benda itu secara langsung. Zoya menelan ludahnya kasar. Dia memutar badan dan hendak keluar. Namun, niatnya terurung begitu Ken mencekal pergelangan tangannya dari belakang. Mau kemana? Hanya dengan memakai handuk kecil di atas lutut, Ken membungkus tubuh bagian bawahnya dengan asal, senjatanya masih berdiri tegak, menonjol dari balik kain lembut itu. Peluh bahkan masih mengucur deras keluar dari pori-pori kulitnya, membuat tubuh pria perkasa itu basah. Dan terlihat begitu menggairahkan bagi mereka yang sudah melupakan kewarasannya. Zoya bergeming di tempat, dan menggigit bibir bawahnya kuat. Hingga Ken kembali bersuara, mau kemana? Pelan, Zoya berbalik ke belakang karena cekalan tangan Ken, pun dengan pertanyaan pria gagah itu. Dadanya berdegup kencang, entah sebab apa. Ada rasa takut, dan begitu campur aduk, apalagi saat dia kembali bersitatap dengan netra milik Ken, dia meneguk ludahnya kasar, tubuhnya tak berhenti bergetar, apalagi saat dia menatap ke bawah sana. Oh my god! Zoya benar-benar ingin lari, tetapi Ken masih senantiasa memegangi tangannya tanpa berniat untuk melepaskannya. Namun, saat dia ingat dengan kelakuan Ken, seketika Zoya kembali dikuasai oleh amarah, dia ingin meluapkan segala kekesalannya pada lelaki di depannya ini. Lepas.
Sentak Zoya, sambil menghentak kasar cekalan tangan Ken, tetapi Ken sama sekali tak mengindahkan peringatan Zoya. Dia semakin menggenggam erat tangan langsing itu. Bahkan jika bisa, Ken ingin memeluk tubuh Zoya, dan menghirup aroma tubuh gadis itu dalam-dalam. "Daddy, lepas!" Zoya masih berusaha meronta. Namun, usahanya tak membuahkan hasil, dan Ken mengulum senyum tipis. "Kenapa? Kenapa bersikap seperti tadi?" tanya Ken, sambil terus memandang wajah Zoya begitu lekat. Gadis itu mendengus kasar, lalu memalingkan wajahnya. "Itu semua bukan urusan Daddy." Zoya benar-benar menjawabnya dengan suara ketus. "Bukan urusan Daddy? Benarkah? Kamu tiba-tiba mendobrak pintu kamar, lalu memarahi kami. Kenapa? Apa ada yang mengganggumu?" tanya Ken dengan satu alisnya yang terangkat. Mendengar itu, Zoya langsung memicing tajam. Benarkah Ken tak merasa bersalah sedikit pun padanya? Bahkan pria itu selalu semena-mena mengatur hidupnya, sementara dia bebas melakukan apapun. Dan semua itu di depan mata Zoya. Menyadari semua itu, rasanya Zoya benar-benar ingin mengamuk. Zoya kembali memalingkan wajahnya, kesal sekali rasanya dengan ayah angkatnya ini. Bukankah harusnya Daddy berpikir, Daddy larang aku berhubungan dengan pria manapun, bahkan jadwal kegiatanku sehari-hari ada pada Daddy. Tapi Daddy justru seenaknya bawa perempuan lain pulang, kalian melakukan itu semua tanpa peduli ada aku. Daddy benar-benar tidak peduli, katanya aku disuruh belajar dengan baik, ini dan itu, tapi bagaimana aku bisa belajar, kalau Daddy selalu melakukan itu terus dengan banyak perempuan? Sedikit saja harusnya Daddy mengerti perasaan Zoya. Jawab gadis itu semakin ketus. Dia benar-benar menguapkan segala kekesalannya yang sudah memuncak. Sedari tadi dadanya terus dibuat sesak, dan membuat Zoya tak dapat bernafas dengan leluasa. Tapi sekarang, dia sudah cukup lega. Amarahnya yang meletup-letup sudah dia lepaskan. Kini Zoya tinggal menunggu reaksi Ken. Dan di hadapan gadis itu, Ken justru mengulum senyum, melihat Zoya yang marah-marah padanya justru membuat gadis itu semakin terlihat seksi, senjatanya semakin terasa kencang dan berurat. Gairahnya kembali terpancing, malah semakin membesar, dan siap untuk meledak. Ken sedikit menarik tangan Zoya, dan memegang kedua bahu gadis itu. Zoya mengangkat kepalanya, hingga akhirnya kedua netra mereka kembali bertemu. Oke, Daddy akan berhenti membawa perempuan lain ke mansion ini, Daddy juga akan berhenti bermain dengan mereka. Tapi... Zoya mengernyitkan dahinya, tapi apa? Sorot matanya berbicara. Sebagai gantinya, Daddy akan minta itu semua padamu. Black. Mendengar itu, Zoya menepis kedua tangan kekar Ken dari bahunya. Dia berjalan mundur dengan raut wajah waspada. Apa maksud Daddy bicara seperti itu? Tanya Zoya. Ken mengikuti langkah Zoya, dia tersenyum tipis mendengar pertanyaan itu, pertanyaan polos dari seorang gadis yang mampu membuat dia tak bisa tidur dengan tenang. Kamu pasti tahu maksud Daddy, Zoe. Kamu wanita dewasa, dan kamu tidak bodoh, balas Ken. Nafas Zoya memburu, dia menggigit bibir bawahnya yang terus bergetar, sorot mata Ken sungguh menakutkan. Sumpah demi apapun dia ingin kabur sekarang. Sekuat tenaga Zoya berbalik, dan secepat itu pula Ken mencekal pergelangan tangan gadis itu. Daddy lepasin, Zoya. Zoya tidak mau menjadi seperti Mommy. Sentak gadis itu sambil meronta. Namun, genggaman itu semakin terasa, membuat Zoya tak bisa terlepas begitu saja. Kamu yang menjatuhkan dirimu sendiri pada pilihan ini, Zoe. Kamu menghentikan kesenangan Daddy dengan perempuan itu, bukankah itu artinya kamu mau menggantikannya? Zoya semakin mendelik, dan dia berusaha melepaskan diri dari cekalan tangan Ken. Namun, bukannya terlepas dia justru membuat handuk yang dipakai Ken jatuh ke atas lantai. Melihat itu, Zoya menelan ludahnya susah payah, dan Ken justru menyeringai penuh, tanpa rasa malu dia membiarkan Zoya melihat semuanya. Kemudian tanpa babi bu Ken langsung menarik tangan Zoya, dan merampas bibir ranum itu. Sebagai seseorang yang memuja kenikmatan surga dunia, Ken tidak bisa terikat benang apapun, yang dia cari hanya sebuah kepuasan gairah, dan dia ingin mencarinya pada tubuh Zoya. Zoya yang mendapat serangan dadakan tak mampu mengimbangi bobot tubuhnya, dia refleks mencengkram bahu Ken, dan pria matang itu sama sekali tak menghentikan aksinya. Pemain handal tengah menunjukkan keahliannya. Memancing lawan agar masuk dalam permainannya.
Sementara Zoya yang mendapat perlakuan seperti itu semakin merasa sakit hati, tangan langsingnya yang semula mencengkram bahu kokoh Ken, berganti memukuli dada bidang pria itu. Namun, pukulan itu tak seberapa, Ken dengan jemari lihainya merayapi di tubuh Zoya. Zoya sudah menangis, dia membulatkan netranya begitu Ken sudah bermain semakin jauh di atas tubuhnya. Lalu dengan mengambil celah, Zoya menggigit bibir Ken. SSTTT. Ken mendesis merasakan sakit pada bibirnya, tetapi gairahnya yang benar-benar sudah memuncak mengalahkan itu semua. Dia menatap Zoya dengan penuh damba. Lantas dengan gerakan cepat Ken menggiring tubuh ramping itu hingga mereka sama-sama berbaring di atas peraduan. Ken sedikit menindih tubuh Zoya dan mengunci tangan Zoya di atas kepala. Tidak semudah itu menghentikan semuanya, "Baby," ucap Ken di sela-sela aksinya. "Daddy, please stop." Zoya menggigit bibir bawahnya berusaha untuk tidak melenguh. "Daddy, stop. Please, don't do it," ucap Zoya memohon. Hingga akhirnya malam itu keduanya benar-benar menyatu. Cairan bening dari mata itu semakin meleleh, disertai rasa sakit yang baru pernah dia rasakan. "I'm sorry, baby." Ken membenamkan wajahnya di antara ceruk leher Zoya menghirup aroma tubuh gadis itu dalam-dalam. Zoya yang semula hanya bisa menangis sekaligus merasa sakit pada hati dan inti tubuhnya. Kini mulai terbiasa, sekuat apapun dia menahan dirinya agar tidak bersuara, nyatanya kini Zoya menikmati permainan Ken di atas tubuhnya. Keesokan harinya, Zoya mengerjapkan kelopak mata indah itu beberapa kali, menyesuaikan cahaya yang masuk dalam indera penglihatannya. Namun, Zoya tak lagi merasakan sentuhan Ken. Dia melirik ke samping dan ternyata pria itu memang tidak ada. Dia ditinggal sendirian di kamar ini, bahkan setelah Ken merenggut semuanya. Zoya mencoba untuk duduk, dan seketika dia kembali menangis. "Daddy memang jahat," rancau gadis itu. Inti tubuhnya masih terasa nyeri, tapi hatinya jauh lebih sakit. Zoya menangis terseduh-seduh di tempatnya, dengan tubuh yang masih polos, dia merasa begitu jijik, apalagi saat mendapati jejak percintaan Ken yang tercetak begitu banyak. Dan pada saat itu, pintu kamar tersebut terbuka. Menampilkan Ken yang hanya memakai handuk kimono dengan membawa sarapan dan susu hangat untuk Zoya. Melihat itu, Zoya buru-buru mengelap air matanya, dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Dia kembali waspada. Dan Ken justru tersenyum smirk. Dia meletakkan sarapan itu di atas nakas, dan duduk di sisi ranjang. "Untuk apa ditutupi, Hem?" "Daddy sudah melihat semuanya, bahkan tahu rasanya seperti apa," ujar Ken masih tersenyum, sementara otaknya langsung mengingat percintaan mereka semalam. Semuanya terasa berbeda. Dia seperti mabuk perawan, pemilik tubuh itu memang benar-benar membuatnya candu, karena mampu membuat Ken ingin terus mengulangnya lagi dan lagi bersama Zoya. Zoya semakin mencengkram kuat selimut itu, dan beringsut mundur, begitu tangan kekar Ken mengusap pipinya dengan penuh kelembutan. "Daddy janji tidak akan menyentuh perempuan lain lagi, Daddy hanya akan menyentuhmu," sambung Ken, dengan mimik wajah serius. Namun, bukannya senang, Zoya justru menatap Ken dengan tajam. Pria di depannya ini benar-benar keterlaluan. Zoya menepis kasar tangan Ken hingga terlepas dari pipinya. "Kenapa Daddy tegang lakuin itu sama aku? Kenapa Daddy perkasteris sa Zoya? Zoya nggak mau ngelakuin itu lagi sama Daddy." Tegas gadis itu, dia masih ingat betul kejadian semalam. Tak peduli pada penolakannya, pria itu terus memaksa untuk menembus nirwana bersamanya. Hingga akhirnya apa yang selama ini dia jaga, hilang begitu saja. Mendengar itu, Ken justru tersenyum lagi, bahkan lebih lebar. Dia menarik dagu runcing Zoya, hingga netra mereka saling tatap dan beradu. "Itu bukan pemerkosaan, baby. Bahkan kamu mendesa hebat semalam, bukankah itu artinya kamu juga menikmati permainanku?" "Right," ujar Ken dengan begitu tenang. Sementara Zoya langsung tidak punya muka. Dia pun tidak melupakan itu, dengan sendirinya dia mengeluarkan suara R asteristis, hingga Ken terus berpacu di atas tubuhnya. Zoya memalingkan wajahnya, agar netra mereka tak lagi bertemu, karena dia benar-benar malu untuk mengakui itu. Sentuhan Ken adalah rasa yang memabukkan yang baru pernah dia terima. Tak salah, jika pria ini dijuluki sebagai Sang Casanova.